Halo teman-teman semua, welcome back to Venus Aquatic Channel dengan saya Nicholas Kurniawan. Oke, teman-teman, hari ini saya pengen ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak masuk ke Instagram Venus. Yang pertama, saya pemula nih, baru mau beli akuarium untuk pelihara ikan arwana. Pertanyaannya, berapa sih ukuran akuarium yang sebaiknya saya beli? Oke, kalau saya rekomendasi ya, kalau kalian pemula baru mulai pelihara ikan arwana, ukuran akuarium yang pas, yang bagus, kurang lebih segini. Panjangnya itu kurang lebih 150 cm, lebarnya 60 cm, tingginya kurang lebih 45 cm. Terus ada yang bilang, ikan saya kecil, apa tidak kegedean? Kalau menurut saya, biar piara ikan masih kecil, belinya ikan misalnya 12 cm, itu gak apa-apa punya akuarium yang besar sekalian, biar gak usah tukar-tukar akuarium lagi, gak usah ganti-ganti akuarium lagi. Ada yang bilang, nanti kegedean nggak? Nah, justru kalau ikan kecil ditaruh di tempat yang besar, itu malah lebih bagus, teman-teman. Ini kalau dari pengalaman saya, selama lebih dari 10 tahun piara ikan, bisnis ikan, ternak ikan hias, kalau kita pelihara ikan kecil di akuarium yang besar, keuntungannya itu satu, ikannya itu akan jauh lebih cepat pertumbuhannya. Dan kedua, kalau pengalaman saya, anatomi ikannya bakal jauh lebih bagus kalau tempatnya besar. Logikanya sama seperti manusia aja deh. Manusia kalau teman-teman rajin olahraga, tempatnya besar, kan kalau tempatnya besar dia bisa lari sini, lari sana, pasti kan berarti sering olahraga. Orang yang sering olahraga, tubuhnya, fisiknya pasti lebih bagus dong, pasti lebih ideal lah. Jadi kalau dia banyak tempat, efeknya tuh lebih bagus. Tapi kalau pelihara ikan masih bayi, itu tidak disarankan airnya terlalu tinggi. Jadi kalau teman-teman beli ikan itu dari ukuran misalnya 10-12 cm, akuarium boleh besar, tapi airnya diusahain pendek. Kenapa airnya diusahain pendek? Karena kalau ikan masih kecil, gelembung renangnya itu masih lemah. Kalau terlalu tinggi airnya, takutnya nanti terbalik gitu ikannya, berenangnya tidak seimbang. Dan kalau dia masih kecil, itu dia masih kurang pintar berburunya, masih kurang pintar cari makannya. Jadi kalau kita misalnya kasih makanan, misalnya cacing beku atau udang beku, dia cuma mau makan di atas. Pas kalau makanannya turun ke bawah, ikan malas ambil makanan di bawah gitu. Jadi yang di bawah tuh makanannya gak kemakan. Jadi ya disarankan tuh pendek aja, jadi dia cari makan itu mudah. Oke, so kalau arwana masih kecil sih, kalau pengalaman saya jauh lebih bagus kasih ikan cere, kecil-kecil, biar dia ngejar-ngejar sendiri, biar dia cari sendiri, tapi pastikan bahwa ikan cerenya itu udah steril dulu, udah dibersihkan dulu, dikasih obat antibiotik dan sebagainya, jadi bersih, udah taruh aja ikan cerenya, nanti dia makanin sendiri, kalau udah habis tinggal ditambah. Seiring dia makin besar, airnya ditinggiin. Kenapa air ditinggiin? Kalau pengalaman saya, ikan itu gak bisa bertumbuh lebih besar dari akuariumnya. Dan dia pertumbuhan ikan, kalau yang saya amatin, itu juga menyesuaikan medianya. Jadi kalau airnya tinggi, pengalaman saya nih ya, itu badannya itu lebih lebar-lebar. Jadi maco lah, jadi gagah, badannya lebar gitu. Kayak saya banyak teman yang piara ikan, taruh di kolam yang besar, nah itu semua pada bilang badannya lebar-lebar. Jadi makanya saya bilang kalau pertama kali piara ikan arwana, bagusnya langsung dibuat tinggi aja. Jadi nanti seiring dia ikannya makin besar, ditambah airnya, dan nanti dia pertumbuhannya bakal jadi jauh lebih bagus. Dan selain itu juga, daripada beli kecil, nanti tukar akuarium lagi, itu gak rekomen teman-teman. Nanti ikannya bisa stres. Ikan itu kalau tempatnya terlalu kecil, itu ikannya stres dan dia jadi nafsu makannya kurang, pertumbuhannya juga jadi kurang baik, dia gak bakal tumbuh semaksimal dia seharusnya. Terus juga kalau udah terlalu sempit, dia merasa terlalu sempit, dia bakal loncat, walaupun ditutup sekalipun dia nabrak tutup, kan jadinya menimbulkan cedera juga. Jadi makanya saran saya sih kalian langsung beli gede aja. Kan kita piara ikan kan bukan buat 1 bulan 2 bulan, tapi ikan ini kan umurnya bisa 20-30 tahun gitu. Ikan arwana kita bicara. Jadi baiknya ya sekalian besar biar gak usah ganti-ganti lagi. Oke, itu satu soal ukuran akuarium. Jadi sekalian bahas akuarium, kita bahas filter ya. Akuarium dan filter itu satu kesatuan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya akuarium yang bagus, tapi filternya kurang bagus, juga percuma. Filter yang baik itu sangat menentukan kelangsungan ikan. Jadi yang pertama, yang harus ada di filter teman-teman,
kalau pertama kali pelihara ikan dan pertama kali beli akuarium, yang pertama ini harus ada yang namanya karbon aktif. Karbon aktif di sini itu banyak yang ambil dari arang. Arang ini sangat penting. Jadi ini taruh di chamber pertama. Fungsinya buat apa? Dia menyerap racun-racun dari kotoran ikan. Jadi dinetralisir tingkat asam dan racun-racunnya oleh arang di sini. Nah, selain arang, kita penting juga untuk taruh, kalau saya sih taruh batu vulkanik, jadi batu apung. Batu vulkanik. Kalau ada teman-teman juga yang pakai kristal bio, nah itu fungsinya sama, itu menjernihkan air, membuat air itu tidak butek. Gimana cara kerjanya? Karena kristal bio itu punya rongga-rongga kecil, atau batu apung tadi punya rongga kecil, tempat bakteri baik yang memecah segala kotoran-kotorannya yang bikin air ini kotor. Nah itu dia pecah lah. Dia ada tempat bakteri baik dalam air itu tumbuh. Nah selain itu ada juga saya taruh juga untuk menjaga pH air. Itu saya taruh karang jahe. Nah ini juga penting. Jadi itu buat menaikkan pH, itu buat menjaga pH air dalam akuarium teman-teman. Nah selain itu teman-teman juga pasti tahu kita harus taruh yang namanya kapas buat media penyaring. Ada kotoran apapun itu bakal disaring. Nah itu semua mungkin udah cukup umum, teman-teman udah tahu semua. Tapi di sini saya pengen kasih satu advice yang teman-teman mungkin belum tahu atau baru dengar. Kalau saya taruh tanaman di sini, biasa lebih banyak saya taruh. Ini tanaman sirih gading. Selain filter yang non biologis, di filter arwana saya biasanya taruh filter biologis. Jadi filter biologis itu contohnya ya seperti ini, daun sirih gading, atau ada teman-teman lain yang pakai daun kelor bebek yang hijau kecil-kecil itu taruh di filternya. Jadi itu kan tanaman itu dia menyerap ini racun-racun, sisa-sisa makanan itu dia serap gitu. Jadi air di sini tetap bersih. Kita nggak boleh cuma ngandalin filter doang. Jadi kalau ada seperti ini, sisa-sisa makanan, baiknya ya diangkatin juga, kita bersihin. Kalau saya sendiri, biar ada filter yang bagus, biar ada filter yang baik, tiap 2 hari, 3 hari itu air saya ganti 20% dengan air yang sudah diendapkan. Jadi jangan langsung ganti total gitu, itu fatal sekali. Gak boleh, ada sejarahnya, hukumnya itu kita piara ikan arwana, ikannya diganti total airnya. Nah itu sering ikannya tidak bisa adaptasi dengan air yang baru, akhirnya fatal, mati ikannya. Air harus diganti maksimal banget itu 20% tiap 2 hari 3 hari. Nah, selain tadi kita bicara tentang filter yang berupa mesin, berupa media, berupa tanaman, ada juga salah satu yang saya pakai di sini. Ini untuk ikan saya. Jadi di situ ada ikan sapu-sapu, ada ikan kaviar. Itu fungsinya apa sih? Jadi arwana tuh sebenarnya pada dasarnya sama kayak manusia. Kalau dia jarang kita sapa, dia bakal stres. Beneran, saya udah coba. Ada ikan yang saya sering kunjungin, dia lebih aktif, lebih kenal sama kita, dia jadi tahu lah sama kita, dan dia tuh gak mudah stres. Tapi ikan yang saya taruh di tempatnya yang agak terpencil, yang agak jauh, dianya jarang kita kunjungin, jarang kita liatin, nah itu ikannya takut gitu. Pas ketemu kita langsung ketakutan, dan itu berdampak pada pertumbuhan ikannya, berdampak juga pada kesehatan ikannya. Jadi kalau kita nggak bisa selalu kunjungin ikan kita, ada baiknya kita kasih tank mate, kita kasih temen ya. Kayak di akuarium ini kita kasih temen, biar ikannya nggak stres. Dan selain biar nggak stres, biar ada teman lari-lari, teman kejar-kejaran, ikan tank mate ini fungsinya juga ya dalam tanda kutip filter juga. Kita coba lihat, jadi ada sisa-sisa makanan, nah dia bisa bersihin. Ada lumut yang nempel di kaca, dia bisa bersihin gitu. Jadi itu teman-teman akuarium untuk pemula. Jadi ingat ya teman-teman, akuarium jangan beli yang terlalu kecil, mubazir, karena kita pengen piara ikan untuk jangka waktu yang lama, kita siapin yang besar. Itu juga sangat penting buat pertumbuhan ikan. Dan filter itu kita siapkan filter yang biologis maupun non biologis, itu digabung, dikombinasi, jadi satu kesatuan yang bagus. Oke, jangan lupa teman-teman support terus channel kita dengan like dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.